Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi edukasi ya, memberi pengertian yang benar. Berdasar apa Pak HTD? Berdasar Alkitab. Karena Alkitab itu adalah standar dari kebenaran ya. Firman-Mu adalah kebenaran ya. Yohanes 17 ayat 17. Jadi saya akan memberi edukasi berdasar ayat Alkitab. Nah, itu baru benar. Kalau saya menjelaskan sesuatu, memberi edukasi hasil ngarang bebas, itu tidak boleh ya. Begini, saya mendapat pertanyaan Pak HTD. Mbok Pak HTD itu memberi penjelasan gitu. Apa sih bedanya orang Kristen, orang Katolik sama orang Protestan? Bedanya di mana, Pak? Karena selama ini orang Katolik itu juga ngaku Kristen, apalagi orang Protestan. Ya, yang paling kenceng ngaku orang Kristen itu orang Protestan ya toh. Teriak-teriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bikin yang heboh-heboh ya toh. Ya. Ya, yang berantem melulu ya toh, apologet ya toh. Pokoknya kalau berantem melulu ya toh. Apologet itu Protestan. Protestan juga ngaku Kristen loh Pak HTD. Nah iya. Katolik juga loh, iya. Lalu apa bedanya Kristen, Katolik sama Protestan? Harus dijelasin supaya masyarakat tahu. Baik yang ngaku-ngaku, yaitu Katolik itu kan ngaku Kristen, Protestan ngaku Kristen. Biar mereka tahu, termasuk yang di luar kekristenan. Biar mereka tahu apa sih bedanya Kristen yang sejati dengan Protestan dengan Katolik ya. Jadi judulnya begini, 9 perbedaan Kristen, Katolik, Protestan. Tentu ini berdasar Alkitab. Kita harus mengedukasi umat supaya clear gitu. Apa bedanya Kristen yang asli dengan Katolik dan dengan Protestan? Tentu berdasar Alkitab. Nomor 1, definisi Kristen adalah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Sedangkan Katolik itu 100% bukan Kristen. Demikian pula Protestan 100% bukan Kristen. Sebab Allahnya Katolik dan Allahnya Protestan 100% bukan Yesus Kristus. Jadi clear toh? Karena Katolik itu Allahnya bukan Yesus Kristus, Protestan juga bukan Yesus Kristus, jadi mereka tidak boleh mengklaim sebagai orang Kristen. Kalau Kristen itu mutlak harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus kan pasti Yesus. Jadi kalian para apologeter siapapun ya, yang koar-koar mewakili Kristen katanya, sorry, kamu tidak layak dan tidak berhak disebut Kristen, sebab kamu menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Nomor 2, bentar ya. Nomor 2, Kristen itu memakai standar kebenaran yaitu Alkitab. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Tentu ditambah pula Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah kebenaran. Aku adalah jalan dan kebenaran. Sedangkan Katolik memakai standar kebenaran Kitab Deuterokanonika. Protestan memakai standar kebenaran Kitab Teolologi satu lemari. Berarti standar kebenarannya beda ya? Ya beda. Itu nomor 2. Pak Atid itu kalau ngomong teolologi. Mata belas saya harus menjelaskan seperti itu. Wahai para Protestan, itu tidak memakai standar Alkitab.
kalian memakai standar buku teologi satu lemari. Sedangkan Katolik memakai Deuterokanonika, bukan Alkitab, bukan. Katolik itu nggak ada di Alkitab, Protestan itu nggak ada di Alkitab, ya. Tapi di buku teologi ada, Allahnya segitiga segala itu, ya. Nomor 3, Kristen itu mempunyai Allah yang esa. Yudas 1 ayat 25, arti kata esa adalah 1. Galatia 3 ayat 20, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24, dan punya nama Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16, Yudas 1 ayat 25. Sedangkan Katolik dan Protestan Allahnya mereka adalah pribadi, jamak, tidak esa, tidak satu, dan bukan roh. Oh iya ya Pak ya. Berarti clear ya Pak, clear. Jadi semua masyarakat harus tahu. Nomor 4, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah itu sejak sebelum segala abad, bukan dari kemarin sore ya, sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Sedangkan Allahnya orang Katolik dan Allahnya orang Protestan baru muncul kemarin sore, tahun 33 Masehi, muncul cuman selama 35 tahun doang, lalu finish sebagai Allah-alahan ya. Jadi Allah-alahannya orang Katolik dan Protestan itu baru muncul kemarin sore. Sedangkan Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus itu sejak sebelum segala abad. Nomor 5, Yesus Kristus sebagai juru selamat 100% harus Allah. Lukas 1 ayat 47, Yudas 1 ayat 25. Sedangkan bagi Katolik dan Protestan, juru selamat itu cukup perantara, cukup kurir, ya toh, cukup anak buah si Bapa. Ya memang bikin geli kalau kita membicarakan Katolik dan Protestan ya, sebab nggak punya dasar ya toh. Ngotot sih, ngotot banget ya, supaya semua tahu harus diberi penjelasan seperti ini, dan ini semua ada ayat Alkitabnya ya. Nggak boleh marah kalian para Katolik, para Protestan tidak boleh marah ya. Nomor 6, semua orang Kristen namanya tertulis dalam kitab kehidupan milik Yesus anak domba itu, Wahyu 21 ayat 27. Sedangkan umat Katolik dan Protestan nama mereka 100% tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, sehingga termasuk golongan tidak pernah dikenal oleh Yesus, Matius 7 ayat 23, termasuk golongan kelompok kambing terkutuk jurusan neraka, Matius 25 ayat 41, semua 100% tidak ada yang selamat, Wahyu 20 ayat 15. Astagfirullah, kasihan ya, mereka beribadah kusuk gitu ya, tanpa pengertian yang benar, dan mereka mendirikan kebenaran sendiri. Itu dia masalahnya, Roma 10 ayat 2 dan 3. Nomor 7, Allah di surga Kristen hanya ada seorang, S-nya huruf besar, kata ganti Allah, yaitu Tuhan dan Allah Yesus Kristus, Wahyu 4 ayat 2 dan 8. Sedangkan Allahnya orang Katolik dan Protestan adalah jamak. Ada si Bapa di kiri, lalu Yesusan di sebelah kanan, ya, Roh Kudusan muter-muter di atas para Allah-alahan itu. Aku tuh ketawa geli ya kalau jelasin seperti ini ya. Lah nggak ada dasar ayatnya ya toh. Mosok di surga ada si Bapa di kiri, Yesusan di kanan ya toh. Lalu Roh Kudusan muter-muter di atas para Allah-alahan. Ya. Nomor 6, orang Kristen kalau mati, kelak mati dalam Kristus, 1 Tesalonika 4 ayat 16, mati dalam Tuhan, Wahyu 14 ayat 13. Tetapi orang Katolik dan Protestan ketika mati, mati dalam Bapa, pulang ke rumah si Bapa. Yang nomor 9, orang Kristen akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama, Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Sedangkan orang Katolik dan Protestan 100% tidak dibangkitkan, tetapi kelak dihukum di kematian kedua, Wahyu 20 ayat 6. Alasan kenapa Katolik dan Protestan tidak dibangkitkan,
karena nama mereka tidak ada di dalam kitab kehidupan, sebab mereka 100% menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah itu. Introspeksi diri, apakah Anda ngaku Kristen tapi menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah? Jika ya, maka Anda adalah pasti Katolik atau Protestan, sebab Anda ngaku Kristen, ya. Salam Pendeta HTD. Jadi padat, singkat, dan clear Bapak Ibu Saudara. Saya memang harus menjelaskan seperti ini, tetapi penjelasan berdasar ayat Alkitab tidak bisa dibantah. Dan Anda tidak boleh marah karena ini. Karena saya memakai ayat. Kecuali kalau saya tidak pakai ayat, ya. Alkitab itu standar kebenaran. Orang Kristen itu ya Alkitab itu. Alkitab itu satu-satunya kitab suci loh. Gak bain-bain loh. Orang Banyumas bilang gak bain-bain. Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Standar kebenaran itu Alkitab lah. Satu-satunya kitab suci, malah kalian, ya toh, kalian nggak anggap, malah kalian memakai Deuterokanonika dan kitab-kitab nggak jelas, ya toh. Ya, itu orang Katolik, ya. Lalu orang Protestan memakai kitab teolologi satu lemari. Untuk apa? Sedangkan Alkitab yang satu-satunya kitab suci sudah very clear, cetha welo-welo. Ya, menulis orang Kristen itu siapa sih? Terus orang Kristen itu mesti bagaimana, Allahnya siapa? Jelas banget di Alkitab. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ini saya cuma menyebutkan 9 perbedaan antara Kristen sejati, ya toh, dengan Katolik dan dengan Protestan. Katolik dan Protestan juga ngaku Kristen, nyebut-nyebut Yesus, ya toh. Cuman beda sih, Yesusnya gondrong. Ya. Yesusnya gondrong, tangannya bolong, gitu. Nyebut-nyebut Allah lagi, gitu. Allahnya nyangkut-nyangkut Yesus lagi, ya. Tapi ya beda sih, kalau Kristen kan Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar. Kalau Protestan ya Allahnya segitiga lah, merah, kuning, dan hijau, ya. Siapa yang merah, siapa yang kuning, siapa yang hijau. Katolik juga Allahnya tidak esa dan tidak satu. Mau ngomong apa saja nggak ada dasar ayatnya. Ini dia masalahnya. Katolik Protestan itu mau membela apa saja nggak pakai dasar ayat Alkitab. Aku punya dasar Pak, tapi kitab lain, Deuterokanonika toh. Aku punya dasar Pak, tapi pendapat orang lain, hikmat dari para bapak gereja. Iya betul, yang disebut buku-buku teolologi loh. Ya nggak level lah. Ya, Deuterokanonika Anda untuk sebagai pembanding dari Alkitab satu-satunya kitab suci yang nggak level, ya. Teolologi, buku-buku teolologi kamu banding-bandingkan dengan Alkitab satu-satunya kitab suci yang nggak level. Lalu kebenaranmu berdasar buku teolologi dan Deuterokanonika yang nggak level lah. Ya, salah sendiri kalian mencomot-comot nama Yesus, mencomot-comot nama Maria, mencomot-comot juru selamat, ya toh. Kalau Yesus itu punyanya orang Kristen, ya toh. Juru selamat itu punyanya orang Kristen. Kalian orang Katolik sebenarnya nggak berhak menyebut Yesus, nggak berhak. Sebut saja si gondrong mestinya. Orang Protestan Anda sebenarnya nggak berhak nyebut Yesus, ya toh. Karena Yesus itu miliknya orang Kristen, ya. Juru selamat itu miliknya orang Kristen. Mestinya kalian sebut entahlah apalah, ya. Yesusnya kamu ganti si gondrong, lalu Roh Kudus ganti saja burung. Ya. Mestinya jangan sebut-sebut Yesus, jangan sebut-sebut juru selamat. Ya. Dan jangan pernah sebut dirimu Kristen. Nggak pernah ada itu Kristen Protestan, sebut saja Protestan. Nggak usah pakai Kristen-Kristenan. Itu Katolik ya nggak usah sebut-sebut Maria. Jangan sebut-sebut Yesus, jangan sebut-sebut Rasul, karena semua Rasul itu Kristen. Roma 16 ayat 7 lah, kalian Petrus yang Kristen kamu jadikan Rasul Katolik, gitu. Sebut saja ini Petrus, tapi bukan Petrus Alkitab, ini Petrus Gattuso dari Itali yang mendirikan gereja Katolik. Mestinya begitu, supaya masyarakat itu, para umat itu ngerti itu loh. Ya, Romo, kamu berani nggak memberitakan seperti ini? Berani nggak? Para pendeta berani nggak? Pendeta-pendeta segitiga, ya, Romo-Romo Tritunggal, berani nggak kamu memberitakan kebenaran seperti ini? Pakai dasar ayat Alkitab. Silakan di cross check apa yang disebut oleh pendeta HTD. Cross check saja, semua benar Alkitabiah. Berani nggak?
Supaya masyarakat ngerti, oh jadi saudara-saudara kalau Anda mau jadi orang Katolik, kita berpisah ya. Jangan pakai Alkitab, jangan sebut-sebut Yesus, sebut saja si gondrong. Jangan sebut Roh Kudus dong, karena Roh Kudus itu punyanya orang Kristen. Roh Kudus itu Yesus Kristus sendiri. Ya, Anda mengklaim ya tuh ada Roh Kudus di situ. Roh Kudus itu Roh Allah, Roh Yesus. Itu punyanya orang Kristen. Katolik nggak berhak. Protestan nggak berhak. Jadi sebut apa? Burung aja. Jadi kami mempunyai iman kepada Allah Bapa, si gondrong, dan burung. Nah, mestinya begitu ya toh. Ya. Nah, Anda mengklaim sebagai Kristen, sementara Kristen standarnya Alkitab. Kamu nggak mengakui Alkitab satu-satunya kitab suci. Kalian pilih memakai Deuterokanonika juga bapak-bapak gereja, kalian nggak mengakui Nabi, Rasul, dan Kristus sebagai batu penjuru. Ya loh, berapa itu? Efesus 2 ayat 20. Ya loh. Kalian nggak akui itu. Ajaran itu berdasar bapak gereja, Pak. Lalu berdasar tradisi gereja dengan Tertullianus batu penjuru, ayatnya nggak ada. Yang ada di Alkitab itu, ajaran itu berdasar Nabi, Rasul, Kristus Yesus jadi batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Kalian ngarang, mendirikan kebenaran sendiri. Ajaran gereja itu berdasar bapak gereja, tradisi gereja dengan Tertullianus jadi batu penjuru. Lalu kalian comot-comot Yesus, juru selamat kalian comot. Yesus gondrong, dijadikan gondrong, nggak mungkin Yesus gondrong itu. Demikian pula Protestan, gitu. Juru selamat dicomot, tapi juru selamat cuman perantara ya, cuman kurir ya. Ya. Lalu Allahnya dibikin segitiga, yaitu merah, kuning, hijau. Rupa-rupa warnanya, yaitu rupa-rupa rasanya, ya manis, asam, asin. Rupa-rupa warnanya merah, kuning, hijau. Allah segitiga, yaitu nggak ada yang bisa bantah. Karena kalian tidak berdasar ayat Alkitab, cuman berdasar apa? Mendirikan kebenaran sendiri. Ingat Roma 10 ayat 3. Itu yang kalian lakukan semua, para Katolik, para Protestan melakukan itu. Kristen sejati Alkitabiah ngikut Alkitab. Bapak Ibu Saudara, edukasi seperti ini benar dan tidak boleh marah. Orang Katolik tidak boleh marah, orang Protestan tidak boleh marah. Karena semua yang disampaikan HTD Alkitabiah. Tepuk jidat, ya toh. Orang Katolik tepuk jidat, orang Protestan tepuk jidat, di luar kekristenan tepuk jidat. Yang bisa jelasin begini cuman HTD. Ya, yang lain nggak pernah ada yang berani jelasin gini. Ya toh. Ternyata orang Kristen itu syaratnya apa? Memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus pasti Yesus. Jadi Allahnya orang Kristen mutlak 100% harus Yesus Kristus. Ada ayatnya, 1 Petrus 4 ayat 16. Nggak pernah dibaca itu oleh para romo, para pendeta-pendeta segitiga. Ada ayatnya. Yesus itu sebagai Allah bukan dari kemarin sore, tapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25 ada ayatnya. Kok tiba-tiba kalian nongolin si Bapa Allah kemarin sore? Bapa cuman Allah-allahan, tidak pernah disembah jadi Allah, tapi kalian jadikan Allah-allahan. Nongol tahun 33 Masehi, hilang lenyap tahun 65. Habis itu bait Allah roboh. Ya. Lalu penulisan perjanjian baru sudah selesai, ya. Ya. Nggak ada lagi Bapa nggak ada lagi ya. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Ayo, itulah edukasi ya, pencerahan, memberi pendidikan edukasi kepada umat ya, tapi syaratnya harus berdasar Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.